Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu, dan kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qad qila idza dhahara fi imra'atin thalathu khisalin tusamma ay tilkal mar'ah qahbatan ay mughanniyatan fasiqatan zaniyatan. Melanjutkan kitab Uqudul Jain. Wa qad qila, dikatakan oleh ulama, idza dhahara fi imra'atin thalathu khisal tusamma qahbah. Apabila telah nampak tiga hal pada seorang perempuan, maka perempuan tersebut layak dipanggil qahbah atau pelacur. Ay mughanniyatan fasiqatan zaniyatan. Bahasa lain dari qahbah atau pelacur tadi, wanita penghibur, wanita fasik, wanita yang ahli berzina. Idza dhahara fi imra'atin thalathu khisal, kalau nampak tiga hal ini pada seorang perempuan, tusamma qahbah, maka perempuan tadi layak dipanggil qahbah, wanita rendahan atau pelacur, wanita fasik, wanita ahli zina. Apa aja tiga halnya? Al-ula, yang pertama, khurujuha fin nahar mutabarrijatan ay mubrizatan li zinati wal mahasidi masyiyatan bainar rijal. Hal yang pertama adalah keluarnya si perempuan di siang hari, keluar dari rumah di siang hari, mutabarrijatan ay mubrizatan li zinah wal mahasin, dengan sengaja menampakkan kecantikannya dan keelokan tubuhnya. Masyiyatan bainar rijal, dan dengan sengaja berjalan melewati lalakian-lalakian. Ini sebuting yang kalau ketiganya tak kumpul, binian itu ujar ulama layak dikiau sebagai qahbah, wanita rendahan atau mohon maaf pelacur. Yang pertama, kalau si perempuan keluar rumah sengaja menampakkan kecantikan dan keelokan batang tubuhnya, beristilah memakai baju yang ketat-ketat, menampakkan lekukan-lekukan dada, lekukan-lekukan bagian bokong, berjalan beristilah pulang nang di ayu-ayuakan, begedeal-gedeol beristilah. Berjalannya bainar rijal, sengaja mengincar di mana banyak lalakian dudukan, beristilahnya berjalan situ gedeal-gedeol. Ini sebab pertama ujar ulama binian layak dikiau pelacur. Kada dapang nang itu lah di sini. Adalah nang itu, ada dapang. Nang beristilah keluar rumah pakai baju seksi, di mana lakian dudukan diparaki, hanya berjalan kujuk-kujuk bulang-bulik, menampakkan bagian indah tubuhnya, lekukan awaknya. Kada dapang nang itu. Tapi di luar sana ada bebinian nang memang profesinya menjebak lalakian agar menungkari dirinya, menjebak lalakian agar tergoda lawaninya, lalu hakun membayari sekian jam, sekian ratus ribu dan sebagainya. Na'udzubillah min
Yang kedua, wa thaniyatu nadharuha ila rijal al-ajanib. Hal yang kedua adalah ketika mana si perempuan tersebut suka memandang laki-laki yang bukan mahram. Ini sebab kedua dari 3 sebab, atau hal kedua dari 3 hal yang kalau terkumpul berataan layak dikiau pelacur binian. Apa yang kedua? Memandangi lakian-lakian yang bukan mahram. Artinya kayak ini, duduknya di muka rumah. Tujuannya apa? Maitihi lakian lalu lalang. Ada yang lewat diitihi bungasnya ihnya. Ada yang lewat pulang, nah tuh ada besempak di binian. Kelihatan. Ada lewat pulang, wah itu gana lampunya tuh. Nah, itu riget binian yang itu riget. Ada nggak yang itu? Sawat ada yang itu terlalu di sini. Bukan berarti lakian boleh nang itu, lakian pun gak ada boleh juga. Duduk di pelataran lakian melihati binian, mau tuh pisitnya aja, sama bahlulnya. Cuman hanya saja lakian kada dipanggil pelacur, karena jarang-jarang lakian jual diri. Behimat pian menawarkan diri kada pahyu lakian. Lain binian. Nah ini sebab kedua atau hal kedua. Ketujuh baite lalakian bukan mahram. Wa tsalitsatu yang ketiga, raf'u sautiha haitsu tusmi'al ajanib. Haitsu tusmi'a ay al mar'atu ar-rijal al ajanib. Dzalika saut walau kanat salihatan ay afifatan. Li'annaha syabbahat nafsaha al khabithata ay al fajirata wala yuradu bidzalikal ismu asyatmu li'annahu ja'lun kallaqab. Hal yang ketiga adalah ketika perempuan berani mengangkat suara nyaring di tengah orang banyak sampai memperdengarkan suaranya tersebut kepada lalakian-lalakian yang bukan mahram. Nah ini hal yang ketiga yang jar ulama, kalau ketiganya terkumpul layak dikatakan qahbah, pelacur binian. Yang ketiga tadi mengangkat suara nyaring, baku ciak, atau bepandir nyaring, kada usah baku ciak, tapi nyaring beristilah suara tuh, volumenya sampai kedengaran lalakian-lalakian. Nah kalau ini banyak kita lihat binian-binian wah ini itu nang kada memperhatikan hal ini. Padahal ini adab-adab nang dilajarakan dari bahari oleh ulama kita. Babinian ketika di tengah orang banyak ada lalakian di situ, jangan nyaring mengangkat suara. Apalagi wah ini kadang babinian kelakak-kelakak ketawa, lalakian banyak. Kok wah. Alisnya tapacul, kok ketawaan. Ini begayaan antaranya binian. Kada berpikir ada lalakian di situ berparak-parak. Ada ngarang suaranya kiri dan kanan. Nah ini. Raf'u sautiha haitsu tusmi'a al-ajanib. Apalagi zaman wah inilah pergaulan bebas. Kadang bebinian itu inya sorangan binian gadis bakawan lakian berataan kawannya, berlima beenam lakian kawannya berataan. Nah ini kada tahu dimalu binian yang ini, biarnya berjilbab, biarnya bertutup aurat, tapi kalau sudah bakawan lawan lakian-lakian, karena nongkrong di kafe-kafe, inya binian sorangan, kawanannya berlima lakian berataan. Friendly istilah ini, artinya suka berteman, mudah untuk bakawanan. Binian gak ada baiknya kayak itu. Pian lakian juga kalau hendak mencari calon istri jangan cari binian yang kayak itu. Pian nih kalau mencari bini nang bujang khususnya nang sudah kesarahai menwadai. Yang bujang nih dengarkan, ketika pian hendak mencari calon istri
Jangan cari bebini itu yang friendly. Apa friendly? Katujuh bakawanan lawan lalakian-lalakian bebas. Kujuk-kujuk kena biniannya ke kafe lawan lakian. Kakawanan lain pacar, kawan. Tapi lakian bukan mahram. Walau biniannya berjilbab. Jangan diambil bini yang kayak itu. Itunya kada mempertahankan kehormatannya. Nya kada paham adab-adab Islam kayak apa mengatur. Karena tatawaan di kafe lawan lalakian-lalakian. Sambil minum kopi latte lah, mochaccino lah, kecap bercampur tomat lah, macam-macam kan minuman ini racikan di kafe. Tetawaan, ya, binian sorangan atau berdua biniannya, lakiannya berlima. Ini kan ada hubungan apa-apa, teman aja. Justru itu dengan mudahnya binian itu bakawanan lawan lakian bukan mahram, itu menghilangkan kehormatan dirinya. Lalakian nang soleh kada mau mencari bini nang kayak itu. Karena pas berjalan rumah tangga, mengawini binian gitu tuh, tatap inya bakawanan lawan kawanannya. Karena kawanannya singgah ke rumah nang lakian-lakian. Padahal status bini orang lah. Cari yang tertutup, nang kada mudah bergaul lawan lalakian, nang bisa menjaga kehormatannya. La ilaha illallah. Wa qad qila idza dhahara fi imra'atin thalathu khisal tusamma qahbatan. Dikatakan oleh ulama, apabila 3 hal telah nampak pada seorang perempuan, maka perempuan tadi layak dipanggil sebagai qahbah, perempuan murahan atau pelacur, mohon maaf. Hal yang pertama, khurujuha fin nahar mutabarrijatan. Keluar rumah si perempuan tadi dengan tujuan menggoda laki-laki, menampakkan kecantikan, menampakkan keelokan tubuhnya, menampakkan kecantikan parasnya, masyatan bainar rijal, beristilah mencari kumpulan lelaki agar inya lalu lalang berjalan di hadapan perkumpulan tadi. Ini hal pertama. Yang kedua, nadharuha ilal ajanib. Inya sebagai bebinian katujuh maitih atau memandang-mandang lakian bukan mahram. Ada lakian lewat dipandangnya, ah nih bagus pisit. Ada lewat pulang, ah nih tahalus ampunnya. Ah ini tahirang, ah ini bungas nih. Ah ini layak jadi suamiku. Ah katujuh maitih lakian bukan mahram. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, raf'u sautiha haitsu tusmi'al ajanib walau kanat salihatan. Yang ketiga, ketika mana si perempuan mengangkat nyaring suaranya sampai kadengaran lalakian yang bukan mahram. Ketika berpandiran ada orang lain di situ, beristilah dinyaringinya suara oleh si binian. Nah ini hal ketiga dari 3 hal yang kalau terkumpul dikatakan si perempuan itu qahbah, wanita rendahan, murahan, atau mohon maaf pelacur. Walau kanat salihatan, walaupun hakikatnya si perempuan tadi baik, walaupun si perempuan itu bagus, berjilbab, jarulun tadi, tapi 3 hal ini dilanggarnya. Keluar rumah sengaja menampakkan keelokan, kecantikan. Yang kedua, ketujuh melihati lakian-lakian bukan mahram. Yang ketiga, berpandir nyaring kedengaran suara oleh lakian-lakian bukan mahram. Walaupun si binian tadi solehah, ibadah jalan, 5 waktu bagus, ketujuh hadir majelis taklim, tapi 3 tadi dilanggar, tetap layak dikatakan qahbah, wanita rendahan. Kenapa? Li'annaha syabbahat nafsaha al-khabithah. Karena si perempuan tersebut menyamakan dirinya dengan wanita yang rusak, wanita yang sudah jahat. 3 hal tersebut tuh ciri-ciri wanita rusak diumpatinya. Wala yuradu bidzalikal ismi asyatmu. Bukan berarti kita menyambati dengan menyambat qahbah, li'annahu ja'lun kallaqab. Tapi ini sekedar gelar yang layak digelari kainya. Bukan kita menghina, tapi karena kelakuannya menyamai dengan perempuan yang rusak, lalu
layak dikiau qahbah, wanita rendahan. Ini kan membahas wanita rendahan. Walau kada ditulis di kitab, ada juga laki-laki rendahan. Nah, ingatakan lakian juga, jangan mendengar ini, dengarakan tuh binian naik. Han, apa jar Habib? Hapuk liur buhan binian dalam hati nih. Buhan ikam lakian sama juga. Lakian jadi lakian rendahan juga. Kalau apa? Kujuk-kujuk kasana kamari, betampai ketampanan. Apa istilah ini itu? Beurak, jambul. Wah. Berdandan necis, bagus, sepatu keren, baju keren, kendaraan dimodif. Wah. Keren. Niatnya apa? Untuk tabarruz atau niatnya untuk betatampai dengan binian-binian. Mulai duhat bengkeng dah berdandan, jambul diurak. Tujuan kemana? Ke expo. Dan ada sangkut binian di sana aja. Sama aja lakian rendahan nih kamu. Tabarruj juga itu. Atau yang kedua tadi, ketujuh beitih bebinian yang bukan mahram. Lakian rendahan juga ikam. Tiap binian lewat begawilan lawan kawan. Arah jam 11 ya. Wah. Kayak apa? Ujar kawan 7 aja. Kamu aku 9 bang nilainya aja. Manilai orang. Ada nang kayak itu tuh ada, tahu orang duhat. Bertiga lawan kawanan lakian beratan bujangan. Dudukannya di expo nah. Di expo anggap ya di expo. Ada binian lewat begawilan. Berapa? 8 nilainya. Aku 7 aja nah aja. Jasekung 9 tuh tipeku. Oh. Amun nang diherani orang. Nah ini rendahan lakian kayak itu. Malihati terus binian bukan mahram. Yang ketiga tadi, mengangkat nyaring suara sampai kedengaran laki-laki bukan mahram. Kayak itu juga lakian. Istilah bepandiran nyaring, tujuannya cari perhatian, caper. Ada bebinian rami berkumpulan, ini bepandiran dan kawanannya. Wah aku duit di rekening 20 juta. Mau nyaring supaya kedengaran nih. Berduit bebinian. Sama ikam rendahan juga kalau kayak itu. Laki-laki rendahan juga ikam. Hanya saja bedanya kalau lakian baju diri kada bayu. Siapa? Aku nungkari lakian. Hubungulan. Jadi jangan menyudutkan binian aja pian mendengar ini. Lakian pun bisa menjadi rendahan, murahan. Kalau kayak itu. Termasuk lakian rendahan, murahan itu adalah lelaki yang suka merayu perempuan tapi kada tuntas menyelesaikan. Suka menyampaikan perasaan lawan binian sampai biniannya baper, bawa perasaan sampai jatuh cinta biniannya, tapi lakian tuh kada ada niat untuk tuntas sampai menikahi nang halal. Ini lakian rendahan juga, pukulin nang ini. Jadi lakian murahan bener. Ditakoni kenapa ikam? Bapak sayang launinya nih. Pacaran bener ya tujuan gue aja. Kada ada niat menghalalkan dan sebagainya sampai jenjang pernikahan. Ikam tahu lah, binian tuh kalau sudah jatuh cinta, melupakan tuh ngalih. Purunnya ikam gitu. Terlalu purun. Makanya jangan mudah pian itu mengungkapkan perasaan lawan binian. Apalagi sampai biniannya luluh. Timbul karena pian bejauh, biniannya bertekad aku seumur hidup kada hendak kawin. Sakit hati sudah lawan lakian. Siapa yang salah? Ikam. Orang duhatai. Mempermainkan hati binian. Kalau pian kada ada niat untuk sampai jenjang dan halal pernikahan, kadusah gin. Mengutarakan perasaan sampai nang beristilah menyasah hasana kamari ini memberi hadiah. Banyak sudah diterima biniannya, ditinggal. Nah, ini lakian layak untuk dipukuli. Pakai ulin. Ukuran 10 kali 10. Binian tuh kasihan kalau sudah jatuh cinta lawan lakian tuh ngalih melupakan. Lakian tuh ketika jatuh cinta nyaman, nanya ada yang tabungan sedikit berganti pulang aku cinta kamu dulu. Ada lagi yang tabungan putih, aku cinta kamu juga aja lakian.
Ada lagi nang tepi na bengkeng, kamu juga aku cintai. Berata aneh. Nah, kalau binian ngalih gitu. Kalau sudah satu aja ngalih melupakan. Makanya jangan pian mempermainkan perasaan wanita. Ada kayak kita lakian binian. Murahan kalau lakian gitu. Walidzalika qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin ay fi lubsihim wa ba'di af'alihim fa huwa minhum. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum baik dari segi pakaiannya atau perbuatannya, maka orang yang menyerupai tersebut dikategorikan termasuk kaum yang diserupainya. Ay man tashabbaha bisalihin yukramu kama yukramun. Penjelasannya adalah siapa orang yang menyerupai orang-orang soleh, cara berpakaian orang soleh, cara berbicara orang soleh, ilmu orang soleh, diserupainya yukramu kama yukramun, maka ini akan dihormati sebagaimana orang soleh dihormati. Wa man tashabbaha bil fusaq lam yukram. Dan siapa orang yang menyerupai orang-orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, lam yukram, maka ia pun kada bakal dihormati. Wa fi hadzal hadits isyaratun ila anna man tashabbaha minal jan bil hayat atau bil hayat al mu'diyat wa dhahara lana fa innahu yuqtal. Di dalam atau di balik hadis man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, yang artinya tadi siapa orang menyerupai sekelompok kaum maka ia termasuk dari kelompok kaum yang diserupainya, dipahami dari hadis tersebut bahwasanya apabila ada bangsa jin tashabbaha minajan bil hayat al mu'diyat, bangsa jin menjelma menjadi ular yang mengganggu, ular berbisa. Jin nih berubah bentuk jadi ular berbisa. Wa dhahara lana, kemudian nampak di hadapan kita, masuk ke rumah kah atau di halaman kah, fa innahu yuqtal, maka boleh kita membunuh ular tersebut. Jangan disalahkan manusia membunuh. Oh, itu padahal jin menyerupai ular. Salah inya kenapa menyerupai ular? Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tapi hati-hati juga kalau kawan diusir. Wa annahu la yajuzu fi zamanina lubsul imamati safra aw zarqa idza kana musliman. Dan difahami pula dari hadis tersebut kada boleh di zaman kita ini, ujar Imam Nawawi Bantani, di zaman sidin kada boleh lalakian memakai bolang warna kuning atau bolang warna biru. Kenapa? Karena kuning dan biru itu bolang ciri khas agama di luar Islam di zaman Imam Nawawi. Yang sama menyerupai dengan mereka non-muslim di zaman itu. Kayak bolang warna kuning. Atau zarqa warna biru. Ada agama lain yang populer memakai itu di zaman Imam Nawawi Bantani. Kada boleh. Kenapa? Yang menyerupai apa yang dikerjakan kaum tersebut. Rawahu Ibnu Ruslan wa Abu Dawud an Ibni Umar wa Tabrani an Hudzaifah. Hadis tersebut man tashabbaha tadi diriwayatkan oleh Ibn Ruslan dan Abu Dawud serta Abdullah bin Umar melalui jalur Abdullah bin Umar, dan Imam Tabrani meriwayatkan pula melalui jalur Hudzaifah ibn Yaman. Hasya antar damra'atun dzatu haya wa dinin bihadzal ismi ala nafsiha. Ini lanjutan hadis di atas tadi. Sangat tidak mungkin atau kada bakalan mau, hasya, kada bakalan mau perempuan yang memiliki rasa malu dan keagamaan yang kuat, kada bakalan mau inya dipanggil dengan qahbah tadi untuk dirinya. Kalau pian kada hendak dikiau qahbah, wanita murahan, jangan digawi 3 hal tadi. Keluar rumah tujuan kesan menggoda lakian, pertama. Yang kedua, katuju meitihi lalakian. Yang ketiga, mengangkat nyaring suara sampai kedengaran orang banyak. Jangan diumpati 3 hal ini.
kalau binian ini kada hendak dikia qahbah jadi mana. Hasya masdarun mansub bi fi'lin mahdhuf wa taqdir uhashi hasan kama qala Syekh Khalid ay unazzihu tatrihan. Hasya kalau diartikan hasya ini kada mungkin, kada mau si perempuan itu dipanggil sebagai qahbah. Apabila perempuan tersebut datu haya, orang yang memiliki rasa sopan, wadin dan memiliki keagamaan yang kuat. Fayam bagi ayajib liman yakhafu Allah wa rasulah. Liman yakhafu Allah wa rasulah wa man lahu muru'atun bi fathil mim wa dhammiha bil hamzi wa tarkuhu ma ibdaliha wawan wa adab nafsaniyah tahmilu mura'atuha al insana ala wuquf inda mahasin akhlaq wa jamilil adat. Maka oleh karena itu sudah wajib bagi seseorang yang takut pada Allah dan Rasulnya dan seseorang yang memiliki muru'ah. Apa muru'ah? Sifat yang mengarahkannya pada perbuatan baik atau memiliki kehormatan, ringkasnya muru'ah. Wajib baginya an yamna'a ahlahu ay zaujatahu wa banatihi, untuk melarang keluarganya yaitu istri dan anak-anak perempuannya minal khuruj minal buyut mutabarrijat, agar istri dan anak-anak perempuannya jangan keluar dari rumah dalam keadaan mutabarrijat, menampakkan kecantikan dan keelokan tubuhnya. Ai mudhirat lizinati wal mahasin lirijal, menampakkan hiasan atau kecantikan dan keelokan-keelokan tubuhnya pada lelakian. Artinya sudah kewajiban bagi seorang suami yang takut pada Allah dan Rasulnya dan memiliki sifat terhormat agar melarang bini dan anak-anak perempuannya bersolek keluar rumah sampai-sampai menggoda lalakian-lalakian di luar rumah. Larang, tangati, jangan lihatakan. Nah, pian sebagai suami itu sesekali atau jangan sesekali terus waspada ketika mana bini hendak keluar rumah memakai baju-baju yang ketat, bagian pinggangnya ketat contohnya, sehingga kelihatan bagian bokongnya tuh berbentuk. Jangan. Kalau pian memiliki kehormatan, muru'ah, tangati, suruh akan baju nang longgar, jangan nang ketat-ketat. Kan wah ini banyak juga, mohon maaf, khususnya acara pengantinan. Beristilah bebinian makai baju nang bagian lekuk tubuhnya tuh kelihatan. Artinya berbentuk tuh bang nang meresut han. Lalakian normal melihat itu nafsu syahwat. Kamu gak ada syahwat, kada normal lakian tuh. Ketat sampai kelihatan lekuk tubuhnya, itu haram dalam Islam. Nah, bini-bini pian ketika hendak keluar rumah memakai baju yang itu tangati. Jangan cari baju nang bersayap, ditambahi jubah di luarnya. Jadi jubah tuh nang mengaburakan sehingga kada kelihatan lekuk tubuh tuh kayak itu. Longgar, cari baju nang longgar. Bagian dadanya kadang-kadang ketat, di sini parutnya ketat sehingga bagian dada tuh agak keluar baju binian wahini nih. Nah, itu tangati nang itu. Itu memancing syahwat lakian yang melihat. Pian sebagai suami tangati bini memakai baju kayak itu. Kada ada lagi bisi baju kecuali nang itu tukarakan nang tegana nang telonggar lakian. Nah, itu kalau pian bujur-bujur takutan pada Allah dan Rasul, takutan pada perintah Allah dan Rasul yang menyuruhkan kita menjadi pemimpin sebagai kepala rumah tangga. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adina lahunna fil ayat khasatan an yakhrujna wal khuruj mubahun lil mar'ati al afifati bi ridha zawjiha walakinna qu'uda aslam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengizinkan perempuan-perempuan keluar beramian, tapi apa? Fil ayat, di hari-hari besar tertentu, Idul Fitri, Idul Adha, diizinkan Nabi, tapi itu pun dengan
Catatan jangan sampai memancing syahwat juga keluar berhiasnya. Wal khuruj mubahun lil mar'ah al-afifa bi ridha zawjiha. Keluar rumah itu sebenarnya hukumnya mubah bagi binian, tapi dengan syarat izin atau ridha suaminya. Walakin al-qu'uda aslam, tetapi lebih banyak duduk di rumah aja bagi binian itu lebih selamat. Lebih selamat baginya dari fitnah di luar rumah. Wa yanbaghi an la takhruj illa limuhim. Dianjurkan bagi binian itu jangan keluar rumah illa limuhim, kecuali sebab perkara penting aja. Ada kepentingan hanya keluar rumah. Fa idza kharajat fayanbaghi an taghudda basaraha 'anil rijal. Apabila binian sudah keluar rumah, maka dianjurkan atau diperintah pada perempuan yang keluar rumah antaghudda basaraha, agar menundukkan pandangannya 'anil rijal, dari memandang lakian-lakian bukan mahram. Ketika binian tuh keluar rumah karena ada kepentingan, jangan baiti behimat lawan lakian juga. Nah kayak itu. Walasna naqul inna wajha rajul fi haqqiha aurah kawajil mar'ati fi haqqi. Bukan berarti jar Imam Nawawi Bantani kami mengatakan bahwa wajah lakian itu bagi bebinian adalah aurat, sebagaimana wajah perempuan aurat bagi lakian. Kada. Wajah binian bagi kita lakian aurat lakian aja. Tapi wajah kita lakian bagi binian itu kada aurat. Hanya saja kalau binian melihat wajah kita sampai syahwat, hanya haram. Tapi kalau sekadar melihat wajah aja tanpa syahwat, itu mu'tamad, bukan aurat bagi binian wajah lakian. Seandainya wajah lakian aurat, kita pun akan berjilbab keluar rumah. Akulah biar berjilbab keluar rumah. Bedastar lakian. La ilaha illallah. Pahamlah tadi? Wajah binian yang mu'tamad lah, pendapat yang utama. Wajah binian bagi kita lakian aurat. Jangan pengen melihat wajah binian. Tapi wajah kita lakian bagi binian ada aurat. Seandainya wajah lakian bagi binian aurat, kita menutup juga. Wajib. Berjilbab dan sebagainya. Pakai niqab. Bal huwa kawajhi sobi al-amrat fi haqqir rajul. Tetapi status wajah lakian di hadapan binian sebagaimana status wajah lakian amrat bagi lakian. Kita lakian nih, bertamu lakian lain, lakian bebatang, tapi muhanya bungas kayak binian, itu ngarannya amrat. Lakian tapi muhanya kayak binian, ada kayak itu? Banyak. Amrat dalam istilah bahasa Arab, kada bejanggut, kada bahasa sengot, bungas kayak binian. Memandang amrat pada lakian juga, kalau syahwat dosa kita lakian. Walau lakian. Tapi kalau kada syahwat, kada dosa, karena lain aurat. Kayak itu juga hukum bebinian memandang wajah lakian. Kalau syahwat hanya dosa. Kalau kada apa-apa, kada ada syahwat muncul, kada apa-apa juga. Fayahrumun nadhar inda khafi fitnah faqat. Sehingga boleh memandangnya ketika kada terjadi fitnah, ketika inya aman dari syahwat, aman dari fitnah. Fa illam takun fitnah fala, apabila kada terjadi syahwat dan fitnah, maka kada haram memandangnya. Idlam yazal ar-rijal ala mamarri zaman maksyufil wujuh wan nisa yakhrijna mutanaqqibat. Kenapa jadi lakian tadi wajahnya bukan aurat bagi bebinian? Karena laki-laki seiring zaman ribuan tahun dari zaman setelah Nabi wafat sampai wahini, kemana-mana lakian itu muhanya berbuka, sedangkan bebinian itu pakai niqab bertutup. Seandainya wajah lelakian, walau kana wujuhur rijal aurah, seandainya wajah lelakian itu merupakan aurat, fi haqqin nisa bagi perempuan, la umiru bitanaqub au mun'na min al-khuruj illa li darurah. Maka kita lelakian pasti akan diperintah pakai hijab juga, sedangkan kada mulai bahari. Atau akan dilarang secara mutlak perempuan itu keluar rumah
kecuali keadaan darurat. Nah ini, pahami di sini dulu. Binian boleh keluar rumah tapi dengan izin suaminya. Keluar rumah, beparak-parak rumah aja, atau di ruang lingkup wilayahnya aja, boleh asal dengan izin suami. Memandang wajah laki yang bukan mahram boleh selama kada terjadi fitnah. Fitnah di sini syahwat. Tapi kalau sudah terjadi syahwat memandang laki yang lain, haram, jangan diitihi. Kemudian status wajah lakian bagi binian kada aurat. Tapi sebaliknya status wajah binian bagi lakian itu aurat. Syahwat kada syahwat, mu'tamad pendapat utama kada boleh lakian melihat. Memang ada pendapat yang kedua bahwa wajah dan telapak tangan itu di akhir zaman ini diringankan, dianggap biasa aja, kada wajib ditutup bagi binian. Cuman yang mu'tamad wajib ditutup. Fayahrumun nazar inda khafi fitnah faqat. Haram bagi binian melihat lakian yang bukan mahram ketika mana khaufu fitnah, takutan bisa syahwat, takutan terjadi fitnah. Fa'ilam takun fitnah fala, kalau kada ada syahwat kada apa-apa binian melihat lakian bukan mahram. Nah ini. Wa an yubalik fi hibdihinna khususan fi hadzal zaman wa la yuqassiru fi dzalika an syai'in mimma yutiq. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bujur-bujur bermanfaat gasan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sedikit ulun umumkan, ahad depan majelis kita liburkan.